Halo guys, kembali lagi di channel saya. Nah, jadi di video kali ini sesuai dengan permintaan kalian ya. Kalian ada minta untuk saya membuat video itu mengenai update Kingdom 1945 ya. Jadi di video kali ini mungkin saya akan memberikan informasi kepada teman-teman ya mengenai power tertinggi individu dan juga top aliansi yang ada di Kingdom 1945 sekarang ya. Oke, mungkin langsung aja kita mulai ya melihatnya ya. Oke, mungkin kita mulai dari aliansi dulu ya. Nah, jadi untuk aliansi itu sekarang banyak sekali aliansi-aliansi yang naik ya. Seperti WM sekarang itu udah menjadi top 2 ya. Nah, jadi di sini itu ada banyak sekali aliansi-aliansi itu meningkat secara pesat juga itu dari segi power. Oke, di sini jadi itu seperti TB itu powernya itu udah 5,8, itu WM udah 5,1, SD itu 4,9 lah ya, itu 10M lagi ya 4,9, terus itu ada RSJ 4,1, itu ada PK 3,6 dan juga mungkin masih banyak lagi aliansi yang di bawahnya kayak gitu ya. Tapi itu beberapa ya yang itu yang di atas. Nah, ini untuk aliansi ini beberapa itu wheel-nya udah masuk ya, tapi masih banyak sekali wheel-wheel-nya ataupun tamu-tamu dari beberapa aliansi pusat ini belum datang. Seperti SD sendiri ya, itu banyak sekali itu tamu-tamu itu belum datang. Karena saya sendiri itu kan berada di SD, jadi saya lumayan tahu kayak gitu informasi mengenai aliansi SD kan. Nah, itu banyak sekali tamu-tamu itu belum datang ya. Jadi itu ketika nanti tamunya udah datang ya, itu nggak menutup kemungkinan itu SD bakalan naik kayak gitu sih menurut kabar yang saya dengar. Terus itu untuk nantinya itu hampir semua aliansi pusat itu bakalan nyentuh 7T gitu untuk powernya itu, dan mungkin juga nggak nutup kemungkinan ada yang 8, ada yang 9, dan mungkin juga bakalan lebih kayak gitu. Itu menurut prediksi data itu bisa kayak gitu. Aliansi-aliansi pusat tuh paling tidak nanti waktu mau mendekati KPK itu powernya itu udah 7T kebanyakan kayak gitu, dan mungkin ada yang 8, 9. Nah, kayak gitu sih itu menurut kabarnya. Jadi itu sementara powernya kayak gini ya. Nah, terus itu perkembangan mengenai aliansi-aliansi besar ya. Nah, terus itu yang paling bagus di 1945 ini itu ternyata aliansi-aliansinya itu aktif-aktif semua ya. Itu 1 sampai 20 lah ya, atau sekarang mungkin udah sampai 22. Itu aliansinya itu besar-besar juga ya, lumayan. 1 sampai 20 itu lumayan deh. Itu kalian bisa lihat ya, itu top 20-nya itu aja itu 1,5 ya powernya itu. Jadi itu benar-benar bagus. Menurut saya ini jarang sekali ya terjadi di Kingdom lain ya, karena saya sendiri itu udah beberapa kali migrasi kan. Itu paling yang aliansi-aliansi aktif di Kingdom itu 1 sampai 8, 1 sampai 6 itu yang aktif. Tapi di Kingdom 1945 itu yang spesial tuh kayak gini. Mereka aliansinya itu bisa sampai 20 loh aktifnya. Ini member-membernya itu juga sangat aktif-aktif. Dalam Barbarian Pod, farming itu aktif semua dalam semua event. Itu plus dan minusnya ya. Jadi ketika kita event kita bersaing lebih keras artinya kalau di 1945 ini. Tapi kalau untuk masalah nanti KPK itu bagus kayak gitu. Itu bakalan masak. Jadi waktu kita war itu maju semua. Wah, mantap sekali itu ya. Itu keunggulannya juga. Oke, mungkin kita coba lihat sekarang untuk perkembangan power perorangannya ya. Nah, untuk power perorangan itu sekarang dipegang oleh Jenderal Angling ya. Yang kedua itu ada Billy Kido, yang ketiga itu ada Jung Pat Kai. Nah, ini beberapa yang udah masuk ya ke aliansi 45. Ini lumayan juga ya power mereka itu ada 1,86M, 122M, 112M, 106M. Wah, itu tinggi-tinggi itu powernya ya. Terus itu di sini setahu saya kemarin terakhir saya lihat itu untuk T5-nya itu udah hampir 100. Mungkin sekarang udah 100 ya. Coba kita lihat dulu. Nih kan benar ya. Jadi ini 100 tuh udah T5 saya pikir ya. Kalian bisa lihat itu powernya 50,8. Nah, itu setidaknya udah T5 itu pasti setidaknya. Kalau nggak 4 ya 3, 2 itu udah terbuka itu T5-nya saya yakin. Jadi di Kingdom 1945 ini untuk individu-individunya juga powernya itu nggak kalah jauh gitu ya.
dan kemungkinan ini nanti bakalan mungkin KD Imperium, yaitu untuk tujuan KD Imperium saya rasa itu bisa terjadi ya, kayak gitu sih. Ini juga benar-benar bagus kayak gitu ya. Ini saya rasa ini faktor-faktor semua ini yang untuk individu-individu, soalnya kan jarang-jarang ini ya yang bisa 100an itu biasanya kan Sultan ya. Kalian tahu sendirilah kalau Sultan yang main ya pasti mereka barbar kayak gitu, nggak takut, namanya itu truk mati ya. Mereka truk mati bisa buat lagi ya, pakai gems ya, tinggal top up kayak gitu. Itu sih permainan Sultan. Jadi saya yakin ini benar-benar bagus untuk Kingdom 1945 ya. Nah ini mungkin baru beberapa orang yang migrasi, nanti kedepannya bakal lebih banyak lagi. Mungkin ini baru berapa persen lah ya yang migrasi, nanti kedepannya mungkin bisa lebih banyak lagi. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman juga ya, walaupun itu banyak sekali aliansi di Kingdom 1945, itu akur-akur semua. Dan mereka itu juga benar-benar officer-officernya itu gimana ya, komunikasinya tuh benar-benar bagus kayak gitu. Nah, terus itu kompak mereka. Dalam AO kemarin aja itu tuh komunikasinya bagus kayak gitu. Terus itu juga aturan-aturannya udah tersusun dengan rapi kayak gitu ya. Kayak di Kingdom 1945 itu kayak ada aturan undang-undang kayak gitu, karena itu udah tersusun peraturan AO gimana. Itu benar-benar rapi kayak gitu untuk Kingdom 1945 itu. Nah, saya juga yakin kalau memang ya nanti aliansi-aliansinya bisa sekompak ini, pemain-pemainnya tetap aktif kayak gini, dan untuk semua individunya nggak ada namanya itu mementingkan kepentingan pribadi, tetap mementingkan kepentingan Kingdom kayak gini, kompaknya kayak gini. Saya yakin itu nanti untuk KPK 2 nya bakalan lancar banget ya, dan saya yakin juga bakalan win untuk KPK 2 di Kingdom 1945 ini ya. Oke, mungkin update saya mengenai Kingdom 1945 sampai di sini dulu, dan nanti saya bakalan update lagi ke teman-teman mungkin setelah 1 minggu ya, atau mungkin kalau memang ada hal yang perlu saya update ya, yang terbaru nanti saya update ke teman-teman ya. Oke guys, mungkin video saya sampai di sini. See you to the next video guys.